Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد. Kok ada sholawatnya nih? ونور قلوبنا محمد. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus pada yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Ghazza Al-Islami, yaitu Al-Muhtaram Wal-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Hariri Hadrami SPDI. Tidak lupa juga kepada segenap keluarga besar daripada Pondok Pesantren Ghazza Al-Islami, ada Haji Asep dan lain sebagainya. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar Pondok Pesantren Ghazza Al-Islami, khususan guru-gurunya, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap habaib. Hadir di sini ada Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Zain Al-Kaf, sahabat saya dulu ketika menuntut ilmu di Al-Ahqaf. Ada Al-Habib Abdul Rahman, ada Al-Habib Aqin Al-Qadri. Semuanya para habaib mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salam penghormatan juga saya sampaikan kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren Ghazza Al-Islami, wabil khusus para wali-wali santri, baik yang hari ini diwisuda santrinya atau yang masih dalam proses belajar di tempat ini, dan segenap santri dan santriwati Pondok Pesantren Ghazza Al-Islami. Kita angkat tangan semuanya, minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka haflatut takharruj, pelepasan santri kelas akhir wisuda angkatan ke-8. Maka sebelum saya sampaikan tausiah, mari sama-sama kita bacakan Fatihah dengan niat mudah-mudahan segenap santri yang diwisuda pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi ilmunya. Allah jadikan mereka orang-orang yang bermanfaat di dunia wal akhirah, dijadikan anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, sukses dunia akhiratnya, dan terus diberikan semangat untuk melanjutkan menuntut ilmunya. Al-hadihin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, alhamdulillah
ormas-ormas Islam khususnya, illa li da'watil makhluq ilal khaliq. Ma ussisatil ma'ahid walal madaris walal majalis walal jam'iyat illa li da'watil makhluq ilal khaliq. Tujuan yang pertama dan utama adalah mengajak makhluk kepada penciptanya, saudara. Mengajak manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tujuannya, kita mesti paham. Jangan sampai kita asik dengan pesantren, asik dengan madrasah, asik dengan majelis, tapi kita lupa tujuan kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Itu tujuan pertama dan utama. Walaula da'wah wallahi ma lana hajah la ilal ma'ahid wala ilal madaris wala ilal majalis wala ilal jam'iyat. Demi Allah, kalau bukan tujuannya untuk mengenalkan manusia kepada penciptanya, kita nggak butuh kepada pesantren, kita nggak butuh kepada madrasah, kita nggak butuh kepada majelis-majelis ta'lim, kita nggak butuh kepada ormas-ormas. Tujuan yang utama, meskipun caranya berbeda-beda, gayanya berbeda-beda, metodenya berbeda-beda, tidak lain dan tidak bukan untuk mengajak makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saudara, saya jadi teringat, karena ini wisuda pesantren, saya jadi teringat ada satu konsep yang disampaikan oleh maha guru kami, Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki al-Hasani rahimahullah. Beliau adalah guru dari guru saya Abuya Al-Habib Zain Baharun, pendiri pimpinan Darul Lughah wa Da'wah. Beliau adalah guru dari guru dan orang tua saya Sayyidil Walid Al-Habib Rizik Syihab. Beliau adalah guru dari para ulama-ulama, para kiai-kiai besar. Beliau nulis satu kitab, Pak Bu. Apa judul kitabnya? Al-Qudwatul Hasanah fi manhajid da'wati ilallah. Suri tauladan yang baik di dalam metode berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang lebar beliau bahas. Di situ beliau bahas panjang lebar tentang bagaimana cara yang ideal untuk berdakwah kepada Allah. Suri tauladannya Rasulullah. Karena dakwah kita tidak akan benar kecuali dengan mengikuti kanjeng baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang beliau sampaikan panjang lebar, Bu, itu satu risalah panjang lebar beliau bahas. Di antara yang beliau sampaikan, ini konsep penting. Saya sampaikan di sini karena ini jarang diamalkan saat ini. Kita hanya fokus transfer ilmu, fokus kadang-kadang tazkiyatun nafas, tapi ada hal yang kita lupakan dalam pendidikan anak-anak kita, santri dan umat Islam umumnya, saudara. Apa kata Abuya Sayyid Muhammad? Kata beliau, wa min ahammi asbabi tahyiyati da'wati ilallah at-tarbiyatul amaliyatu li ikhrajid da'al alimid da'i al-ghayur li'anna al-ilma bila ghairah jamidun la syu'ura fihi wal ihsas kama anna al-ghairata wahdaha la tasluhu lil qiyadati wal riyadati wal irsyad. Apa kata Abu Yasir Muhammad bin Ali al-Maliki? Perhatikan baik-baik. Ini udah jam 12, udah jam 11 lewat, udah agak siang panas. Kira-kira masih semangat atau tidak? Orang kompak masih semangat atau tidak? Siap ngaji? Siap nuntut ilmu? Siap dengarkan ilmu yang bermanfaat? Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara, kata Abu Yasir Muhammad, termasuk sebab yang paling penting di dalam mempersiapkan dakwah kepada Allah, apa diantaranya yang paling penting? At-tarbiyatul amaliyatu, pendidikan yang bersifat praktek. Dengan tujuan apa? Li-ikhrajil alimid da'i al-ghayur, li-ikhrajil
pertama al-alim, harus berilmu. Karena faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya bagaimana mau memberikan? Yang nggak tahu bagaimana mau memberitahu? Yang tidak mengetahui bagaimana mau mengajak? Yang pertama harus alim, faham ilmu agama, faham warisannya baginda Nabi Muhammad. Nanti akan kita jelaskan kenapa penting harus berilmu, saudara. Harus punya bobot ilmu yang kuat. Kira-kira yang pertama jelas atau tidak? Jadi syaratnya yang ideal, pesantren-pesantren harus cetak santri yang apa? Ya lemes-lemes banget nih, belum pada sarapan nih kelihatannya nih. Yang pertama, pesantren harus nyetak santri yang apa? Yang berilmu. Yang kedua, dai. Bukan hanya berilmu, tapi harus dai, mengajak ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya dai, Pak Bu, enggak harus di atas mimbar seperti saya saat ini, enggak. Orang ngajar lagi di pesantren itu juga dai, mengenalkan santrinya kepada Allah. Ada yang dai dengan cara ngajar di majelis, ada yang dai dengan cara jadi dosen di kampus, ada yang dai dengan cara jadi pengusaha kemudian menginfakkan hartanya di jalan Allah, ada yang dai dengan cara jadi pejabat tapi digunakan jabatannya untuk mengajak orang ke jalan Allah. Dai ilmunya dipakai buat mengajak ke jalan Allah, untuk mengenalkan manusia kepada penciptanya, kepada kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mohon maaf Pak Bu, kalau orang punya ilmu doang, hati-hati nih, khususnya santri-santri yang sudah lulus. Orang hanya punya ilmu tapi disembunyikan ilmunya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man su'ila an ilmin, siapa yang ditanya tentang ilmu, fakatamahu, kemudian dia sembunyikan ilmunya. Ditanya tentang ilmu, saudara, bukan hanya harus ada orang datang bawa pertanyaan, tapi ditanya tentang ilmu ketika dia tahu, kemudian ada kejadian di masyarakatnya. Kejadian tersebut butuh jawaban, butuh penjelasan, butuh penanganan. Ini alumni pesantren, dia tahu, dia bisa menyelesaikan, dia paham urusan agamanya. Hanya saja mungkin memang beresiko, hanya saja mungkin memang ada tantangan di situ, tapi dia tahu hakikatnya ketika itu kejadian tersebut adalah pertanyaan dari masyarakat, saudara. Lisan halil ilmi yas'al, lisan hal masyarakat itu bertanya pada saat itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man su'ila an ilmin, siapa yang ditanya tentang ilmu, fakatamahu, kemudian dia sembunyikan ilmunya. Apa jawabannya kata Rasulullah? Uljima bilijami minan nar, di hari kiamat dia dicambuk dengan cambukan dari api neraka. Na'udzubillah min. Makanya berilmu saja tidak cukup, tapi harus dai. Harus apa yang kedua? Dai, mengajak ke jalan Allah Subhanahu. Syarat yang ketiga, kata Abu Yazid Muhammad, yang harus dicetak oleh pesantren-pesantren, yang harus dicetak oleh madrasah-madrasah lembaga pendidikan. Bagaimana kata beliau yang harus dicetak? Al-ghayur. Dai dan berilmu saja nggak cukup, tapi harus ghayur, punya kecemburuan terhadap agama, punya gairah. Gairah itu artinya kecemburuan, Bu Pak. Artinya apa? Ilmunya nggak hanya untuk cari dunia, ilmunya nggak hanya untuk mencari kesenangan pribadi, tapi ilmunya betul-betul dipakai buat berjuang. Sensitif kalau agama disenggol-senggol, kalau umat disenggol-senggol, kalau umat sampai susah, sensitif, saudara. Ghayur, cemburu terhadap keadaan umat, nggak pengen melihat umat ditindas, saudara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu tadi yang harus dicetak oleh pesantren, pondok pesantren, majelis taklim, ada berapa sifatnya? Orang kompak ada berapa sifatnya?
Yang pertama alim, yang pertama alim, yang kedua da'i, yang ketiga ghayur, yang ketiga. Kenapa harus alim dan ghayur? Ini yang penting akan dijelaskan. Kenapa nggak cukup alim saja? Kenapa nggak cukup hafal kitab saja? Kenapa nggak cukup harus bertitel tinggi saja? Atau sebaliknya, kenapa nggak cukup ghayur, punya kecemburuan saja, punya semangat saja? Kenapa harus berilmu dan punya semangat kecemburuan? Dijelaskan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Ali bin Abbas al-Maliki. Kata beliau, li'annal ilma bila ghirah jamidun la syu'ura fihi wala ihsas. Karena orang kalau berilmu tapi nggak punya kecemburuan terhadap agama, Pak Bu, maka jamidun la syu'ura fihi wala ihsas. Dingin, nggak punya kepekaan, nggak punya perasaan. La syu'ura fihi wala ihsas, dingin saudara. Artinya apa? Yang penting gue senang, gue berilmu, bahasa Betawinya nasi orang Betawi. Yang penting gue senang, yang penting gue berduit, yang penting murid gue banyak, yang penting sabodo teing, bodoh amat. Islam mau dihina ke, umat Islam mau didiskreditkan ke, bodoh amat. Agama mau diinjak-injak ke, bodoh amat. Ulama umat dizalimi ke, nggak peduli. Yang penting saya enak, yang penting saya ngaji, yang penting umat saya banyak. Saya mau tanya, yang model seperti itu banyak atau tidak sekarang? Jawab yang kompak, banyak atau tidak? Kenapa bisa seperti itu, saudara? Karena dia punya ilmu tapi nggak punya ghirah, punya ilmu tapi nggak punya kecemburuan terhadap agama, saudara. Padahal Rasulullah nggak hanya ngajarin ilmu, Rasulullah ngajarin kecemburuan terhadap agama kepada para sahabatnya. Kecemburuan tersebut yang akhirnya membuat para sahabat rela berkorban dengan nyawanya, hartanya, waktunya, semua yang mereka miliki untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu. Hati-hati Pak Bu, hati-hati. Orang kalau punya berilmu saja tanpa nggak punya kecemburuan terhadap agama, khawatir ilmunya dijadikan barang dagangan, saudara. Yang seperti disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wailun li ummati min ulama'is su' alladzina yattakhiduna hadzal ilma tijaratan yabi'unaha li umara'ihim ma arbahallahu tijaratahum. Apa kata Nabi SAW? Celaka umatku. Celaka dari apa? Min ulama'is su', dari ulama su'. Nabi nggak bilang juhala su', Pak. Nabi nggak bilang dari orang-orang yang bodoh tapi buruk, enggak. Bodoh tapi buruk biasa dan pengaruhnya tidak besar. Tapi wailun, celaka umatku, min ulama su', dari ulama yang su', yang bejat, sudah. Kenapa demikian? Alladzina yattakhiduna ilma tijaratan yabi'unaha li umara'ihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ulama su', adalah mereka yang menjadikan ilmunya barang dagangan. Barang dagangan dijual kepada siapa? Yabi'unaha li umara'ihim, dijual kepada penguasa. Ma arbahallah tijaratahum, Allah tidak akan memberikan keuntungan kepada dagangan mereka. Na'udzubillah min. Sampai sini kira-kira jelas atau tidak? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ilmu dijadikan barang dagangan karena punya ilmu tapi nggak punya ghirah. Saya satu cerita Pak Bu, ada satu cerita. Ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Tajuddin. Nah, ini masih semangat atau tidak ini? Udah mau 11:30, masih semangat atau tidak? Yakin? Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, saya jadi teringat satu cerita. Ada seorang ulama besar namanya Tajuddin Abdul Wahhab bin Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki, dari keluarga As-Subki, pengarang Jam'ul Jawami'.
Syafi'iyah Al-Kubra. Di kitab Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra beliau cerita tentang biografi ayahnya. Ayahnya ulama besar, Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Beliau cerita bahwasanya ayahnya ini orang yang tegas, nggak boleh lihat kemungkaran, pasti beliau menunaikan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Akhirnya apa yang terjadi, suatu saat ayahnya ini Taqiyuddin As-Subki masuk ke seorang penguasa sultan. Apa yang terjadi, sultan tersebut pakai pakaian harir, sutra. Laki-laki pakai boleh nggak hukumnya laki-laki pakai sutra? Nah, boleh, haram, saudara. Laki-laki pakai sutra murni hukumnya haram. Nabi larang. Nggak sampai di situ, udah pakai sutra biqirazin min dahab, dengan bordiran dari emas. Haram juga hukumnya, haram kuadrat ini, haram bin haram. Udah pakai sutra, pakai bordir dari emas. Imam Subki begitu lihat ini sultan pakai pakaian seperti ini, beliau masuk, beliau nasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah dan bijak, saudara. Apa kata Imam Subki? Wahai Amir, wahai Sultan, kata Imam Subki ini, bukankah di pasar Baghdad ada pakaian dari suf, dari kain suf yang lebih indah dari pakaian sutramu ini? Kenapa kau nggak beli yang lebih bagus? Wahai Amir, bukankah ada bordiran di pasar yang lebih indah dari bordiran emasmu ini? Kenapa kau nggak beli tersebut? Kenapa kau malah pakai pakaian dari sutra dengan bordiran dari emas? Padahal ada yang lebih indah, yang lebih bagus, yang lebih pantas kau pakai dan tidak menyebabkan murka Allah. Sedangkan ini menyebabkan murka Allah. Apa gunanya kau pakai kalau Allah murka? Saya mau tanya, nasihat Imam Subki bagus atau tidak? Bijak atau tidak? Bijak, saudara. Bijak nasihat Imam Subki, indah. Makanya Sultan begitu dengar nasihat beliau ini, apalagi Imam Subki ikhlas, nggak cari dunia, ikhlas. Begitu Sultan dengar nasihat Imam Subki, saudara, apa yang terjadi? Kata Sultan tersebut, mulai detik ini saya taubat kepada Allah di tangan Imam Subki dari memakai pakaian sutra dengan bordiran emas. Dilepaskan pakaian sutra tersebut dengan bordiran emas, beliau taubat kembali kepada Allah Subhanahu. Saya mau tanya sampai sini bagus atau tidak? Tapi episodenya belum selesai, Pak Bu. Ini ulama amplop belum datang, ini ulama amplop. Begitu episode kedua, saudara, besoknya datanglah ulama amplop kepada Sultan yang imanuhum fi amplopihim, saudara. Imanuhum fi amplopihim, datang kepada Sultan. Ngomong apa dia kepada Sultan? Wahai Sultan, kenapa kau lepas pakaian sutramu dengan tiraz min dahab, dengan bordiran dari emas? Kenapa kau lepas? Bukankah di kitab fulan, menurut Syekh fulan, pakai pakaian sutra itu boleh buat laki-laki? Pakai kitab, saudara. Jadi ulama amplop dari zaman dulu kalau mau membenarkan kemungkaran pakai kitab. Bukankah menurut alim fulan boleh memakai pakaian dengan bordiran dari emas? Masya Allah, pakai kitab, saudara. Dia cari pembenaran untuk menghalalkan yang haram. Jadi saya nggak kaget, Bu, kalau di zaman sekarang tahu-tahu ada pemimpin kafir mau maju, ada yang belain pakai bakso masal, pakai kuning. Saya nggak kaget. Cikal bakal liberal seperti ini dari zaman dulu udah ada, saudara. Saya nggak kaget kalau zaman sekarang ada dukun jadi pawang hujan di acara balapan. Dukun bukan pawang hujan pakai zikir, bukan, dukun jadi pawang hujan di acara balapan. Dunia kaget, mentertawakan, dibela pakai kitab kuning, saudara. Yang model begini udah ada dari zaman dulu. Dari zaman dulu udah ada, mbah-mbahnya udah liberal. Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Begitu dia ngomong tersebut kepada si Sultan, saudara, dia katakan, wahai Sultan, ketahuilah, Subki bukan mau menasehati kamu, bukan. Subki bukan mau menasehati kamu. Subki hanya ingin mempermalukanmu di depan rakyatmu, saudara. Diadu domba ulama yang lurus dengan Sultan.
Apa yang terjadi saudara? Si Sultan begitu dengar omongan ulama tadi saudara, Sultan tadi yang sudah tobat pakai pakaian sutra, diambil kembali pakaian sutranya dengan bordiran dari emas. Semenjak itu dia boikot dan dia musuhi Imam Subki saudara. Saya mau tanya, kejadian serupa model seperti ini, kemunkaran dibenarkan oleh orang yang pakai pakaian ulama, banyak atau tidak? Ada atau tidak? Kenapa bisa terjadi saudara? Karena hanya punya ilmu tapi nggak punya ghiro. Hati-hati. Makanya Imam Subki sampai mengatakan apa? Kata Imam Subki, innama yutlifus salatin fasaqatul fuqaha. Innama yutlifus salatina fasaqatul fuqaha'i. Sesungguhnya yang mengerusak penguasa sehingga jadi semenang-menang itu adalah fuqaha ahli-ahli fikih, ulama-ulama yang rusak saudara. Ulama-ulama yang rusak adalah orang yang membuat mereka jadi semena-mena saudara. Aslinya penguasa kalau betul-betul ditempel oleh ulama dengan fungsi yang sebenar-sebenarnya, sebagai kontrol, sebagai penasehat, sebagai daripada yang dimintakan pertimbangannya dalam mengambil kebijakan, dan ulama tersebut betul-betul takwa kepada Allah, maka insya Allah penguasa nggak akan berani melakukan kemunkaran saudara. Tapi kenapa penguasa ada yang berani melakukan kemunkaran, melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan saudara? Tidak lain dan tidak bukan karena didukung oleh orang yang pakaiannya juga ulama. Bahkan Imam Subki melanjutkan lagi, apa kata Imam Subki? Fala faqihun talih wala faqihun talih asyaddu 'ala an-nas min alfi syaitan. Orang kalau alim tapi rusak maka lebih bahaya bagi umat manusia daripada 1000 setan saudara. Na'udzubillah min. Kenapa ini bisa terjadi? Sekali lagi saya ingatkan santri-santri, ustadz-ustadz pondok pesantren Gaza, namanya Gaza. Gaza tempat perjuangan, Gaza tempat mujahidin, Gaza juga tempatnya ilmu. Di situ lahir Imam Syafi'i saudara. Gaza adalah tempat harga diri umat yang berjuang bukan hanya dengan ilmu tapi dengan semangat saudara. Karenanya ini bahaya kalau ilmu tanpa ghirah, tanpa kecemburuan terhadap agama, tanpa semangat saudara, ini bahaya, hanya akan melahirkan perampok-perampok agama. Na'udzubillah min. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jawab yang kompak, kurang semangat. Kalau begitu ilmu tanpa ghirah bahaya atau tidak? Ilmu tanpa kecemburuan terhadap agama bahaya atau tidak? Ilmu tanpa semangat di dalam memperjuangkan agama bahaya atau tidak? Ilmu tanpa semangat di dalam mengabdi kepada umat bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Siap memupuk semangat dalam berjuang, siap memupuk kecemburuan terhadap agama, siap memupuk kesetiaan terhadap agama dan negara. Takbir, sallu ala nabi. Itu bahaya ilmu tanpa ghirah. Sekarang sebaliknya nggak kalah bahaya. Kama annal ghairata wahdaha, kata Abuya, la tasluhu lil qiyadati war riyadati wal irsyad. Sebagaimana ilmu tanpa ghirah bahaya, begitu pula sebaliknya ghirah tanpa ilmu bahaya saudara. Kenapa bahaya? Karena orang kalau cuma modal semangat tanpa ilmu nggak layak buat diikuti saudara, nggak layak buat dijadikan contoh. Bagaimana dia mau memberikan sedangkan dia tidak punya? Faqidu syai' la yu'ti. Orang semangat itu untuk menuntun orang ke jalan Allah. Kalau orang yang nggak punya ilmu, bagaimana dia tahu jalannya Allah? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak bisa memberikan. Saya mau tanya, orang nggak punya beras bisa memberikan beras atau tidak? Nggak punya uang bisa memberikan uang? Nggak punya, nggak bisa sudah. Nggak punya mobil bisa berikan mobil ke orang? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya bagaimana memberikan? Yang nggak punya ilmu bagaimana mau ngajak orang ke jalan Allah sedangkan dia tidak tahu jalan yang diridhoi Allah saudara?
butuh ilmu. Nggak cukup cuma semangat, tapi butuh ilmu. Harus ngaji, harus belajar. Nggak cukup cuma semangat, tapi butuh ilmu. Orang yang amar ma'ruf nahi munkar berjuang, bahkan berjihad, tapi tidak pakai ilmu, apa yang terjadi? Yufsid akthar mimma yuslih. Lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Na'udzubillah min. Kenapa banyak merusak? Karena tidak pakai ilmu. Nggak pakai ilmu, saudara. Rusak. Sebagaimana ibadah. Ibadah sholat. Orang sholat jawab yang kompak. Nggak tahu syarat sholat, nggak tahu rukun sholat. Kira-kira sholatnya sah atau tidak? Nggak sah. Orang sholat tapi kurang rukun, kurang syarat, sholatnya sah atau tidak? Nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, dapat pahala atau dapat dosa? Niatnya mau dapat ridho Allah, malah dapat murka Allah. Kenapa seperti itu? Karena tidak pakai ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Di Zubat katanya setiap yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima. Gak bisa, saudara. Sebagaimana sholat butuh ilmu, puasa butuh ilmu, haji butuh ilmu, berjuang juga butuh ilmu. Butuh ilmu. Amar ma'ruf nahi munkar juga butuh ilmu. Butuh ilmu. Bahkan saudara, kenapa? Saya mau tanya, kenapa ada teroris, saudara? Kenapa ada anak-anak muda yang direkrut jadi korban terorisme? Jadi terdoktrin terorisme. Kenapa bisa terjadi? Karena punya semangat tapi nggak punya ilmu, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Tahu-tahu di Jakarta, tahu-tahu di kota-kota di Indonesia, di wilayah aman, dia ikat bom di berdirinya, diledakkan di gereja, saudara. Itu bukan syahid tapi sangit. Itu bukan jihad tapi jahat. Kenapa saya katakan demikian? Di perang Mu'tah saja, perang Mu'tah, dalam keadaan perang, ketika Rasulullah ngirim utusan pasukan, saudara, apa pesan Rasulullah kepada para sahabat? Apa pesannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat? Nanti kalau kalian sampai ke sana, ketika peperangan, anak kecil mereka jangan diganggu, perempuan-perempuannya orang kafir jangan diganggu, orang-orang tua mereka jangan diganggu, rumah ibadah mereka jangan diganggu, tanaman mereka jangan diganggu. Ini dalam keadaan perang. Perangnya Nabi indah atau tidak? Dalam keadaan perang saja rumah ibadahnya dilarang diganggu oleh Nabi, apalagi di wilayah damai. Ajarannya siapa itu, saudara? Itu pengen bela Nabi Muhammad tapi malah melecehkan ajarannya Nabi Muhammad. Betul? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena punya semangat tapi nggak punya ilmu, punya semangat tapi tidak ngaji, akhirnya direkrut, didoktrin jadi teroris. Na'udzubillah min. Nggak bisa, saudara, semuanya butuh ilmu. Bahkan ini saya ingatkan orang-orang tua murid wali santri, beruntung bapak ibu masukkan anak ke pesantren, khususnya pesantren-pesantren yang tegas ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa saya katakan demikian, Bu, Pak? Ini zaman serem, fitnah luar biasa, apalagi fitnah yang ada lewat handphone. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ibu-ibu jawab yang jujur. Anaknya kalau nggak di pesantren, begitu di rumah bangun tidur apa yang dilihat? Orang kompak yang dilihat apa? HP sebelum makan, HP sesudah makan, sebelum sholat, sesudah sholat, HP depan orang tua. Orang tua ngajak ngomong malah lihat. Betul atau betul, Bu? Betul atau betul, Bu? Hidupnya 24 jam habis buat apa, saudara? Wah, isi apa macam-macam, dari yang merusak akhlak sampai yang merusak akidah. Betul? Fitnah luar biasa, saudara. Fitnah luar biasa. Tidak ada filter. Tidak ada filter. Berapa banyak orang-orang tua yang bapak ibunya ada di masjid, saudara,
bapak ibunya di masjid, bapak ibunya di majelis, tapi anaknya sedang di kamar lihat porno, anaknya di kamar video call telanjang dengan pacarnya. Berapa banyak yang seperti itu, saudara? Ini zaman fitnah. Kata Imam Al-Ghazali, ada zaman la yanju minhu illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Enggak akan selamat Bu di zaman fitnah seperti ini kecuali yang menghidupkan hatinya dengan Makanya alhamdulillah dimasukin pesantren, bukan cuma diajarkan semangat yang saya katakan tadi, tapi diajarkan ilmu, ditanamkan untuk apa? Modal supaya dia selamat, saudara. Modal buat mengarungi hiruk pikuk zaman, modal buat berbakti kepada kedua orang tuanya, modal untuk hidup selamat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Makanya bersyukur, saudara, bersyukur anak kita di pesantren. Alhamdulillah, saudara, bukan hanya dapat ilmu saja, tapi dapat tarbiyah, pendidikan untuk mengamalkan ilmunya. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Tadi saya kayak jelaskan bahwasanya ilmu tanpa ghirah bahaya atau tidak? Bahaya. Ilmu tanpa ghirah bahaya atau tidak? Sebaliknya, hanya modal semangat saja tanpa ilmu bahaya atau tidak? Modal semangat saja, modal ghirah tanpa ilmu rusak atau tidak? Modal semangat saja tapi tanpa ilmu kacau atau tidak? Saudara, kata Abu Yasid Muhammad bin Ali al-Maliki, makanya saudara, falayan bagi an naqa'a fi dzalik fanadhi' baina 'alimin bila ghirah wal ihtimam bi hurmatillah aw jahilin ghayurin la ilma 'indahu yudhilul muslimin. Kata Abu Yasid Muhammad, maka jangan sampai kita terjebak di antara satu daripada duanya, saudara. Jangan sampai kita hanya mengajarkan ilmu tapi nggak mengajarkan ghirah, nggak mengajarkan semangat. Keduanya, yang kedua, jangan sampai kita mengajarkan ghirah tapi tidak mengajarkan ilmu. Saudara, ilmu harus berbarengan dengan ghirah, ghirah harus berbarengan dengan ilmu. Ilmu tanpa ghirah ujung-ujungnya jualan agama, saudara. Sebaliknya, ghirah tanpa ilmu hanya akan melahirkan kerusakan dan kebodohan. Na'udzubillah min. Makanya saya ingatkan pesantren-pesantren, khususnya pesantren Gaza dan pesantren-pesantren lainnya. Begitu pula madrasah-madrasah, majelis-majelis taklim. Jangan hanya kamu mengajarkan ilmu kepada murid-muridmu, tapi ajarkan juga ghirah dan pengorbanan untuk agama, saudara. Karena itu yang dulu dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Jangan sampai murid-murid yang keluar dari pesantren kita jadi murid-murid yang egois, tidak peduli kepada agama, tidak peduli kepada umat, tidak peduli kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Dan sebaliknya, kita ingatkan kepada perkumpulan-perkumpulan anak muda, ormas-ormas, komunitas-komunitas, jangan hanya modal semangat saja, akan tetapi semangat harus dibarengi dengan makanya jangan lepas ngaji dari ulama, dari habaib, dari asatid, sehingga semangat kita terkontrol, saudara. Imam besar Habib Rizik selalu bilang waktu itu, komando ulama, komando ulama. Apa maksudnya komando ulama? Bukan berarti ulama mau dikultuskan, bukan berarti ulama gila pengikut, bukan berarti ulama gila dihormati, bukan. Tapi apa artinya komando ulama? Supaya kamu kalau berjuang gak sendiri-sendiri, supaya kamu kalau berjuang gak pakai hawa nafsu, kamu jadi tahu kalau ikut ulama kapan maju, kapan mundur. Kamu jadi tahu kalau ikut ulama kapan harus lembut, kapan harus tegas. Kamu jadi tahu kalau ikut ulama kapan harus memaafkan, kapan tidak boleh kompromi. Karena ulama mempertimbangkan dengan Kira-kira jelas atau tidak? Sekali lagi jawab yang kompak, jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Siap ikut bersama para ulama, siap untuk menuntut ilmu, siap menanamkan semangat, siap menanamkan pengorbanan, siap menanamkan pengabdian untuk umat. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Makanya saudara, saya berharap mudah-mudahan insya Allah saya berharap
mudah-mudahan pondok pesantren Gaza ini mencetak murid-murid yang berilmu dan punya semangat bela agama. Saya berharap mudah-mudahan pondok pesantren Gaza ini mencetak orang-orang yang berilmu dan punya kecemburuan terhadap agama. Dan saya berharap pondok pesantren Gaza ini mudah-mudahan selalu istiqamah di dalam mengajarkan akhlak dan di dalam mengajarkan ilmu warisannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pengen ingatkan kepada para alumni, khususnya yang saat ini wisuda dan umumnya kepada para alumni yang sudah lulus dari pondok pesantren Gaza ini. Yang pertama saya ingin ingatkan saudara, jangan lepas hubungan dengan guru, karena keberkahan ilmu ada di balik ikatan hati dengan guru, saudara. Sejauh mana ikatan hati kita dengan guru, sejauh mana pengabdian rasa terima kasih kita dengan guru, sebesar itulah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Makanya orang-orang besar sampai sekelas Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, orang-orang besar saya mengatakan apa saudara? Ana abdu man 'allamani harfan. Aku ini adalah hamba, aku budak bagi man 'allamani harfan, bagi orang yang mengajarkanku walaupun hanya satu huruf, saudara. Makanya kita sebagai santri jangan hanya belajar, tapi biasakan mengabdi, saudara. Mengabdi, apa tujuannya? Bukan berarti guru-guru kita gila pengabdian, bukan. Akan tetapi memang ulama sudah mengajarkan dari dulu, bil khidmati tantafi' wa bil ilmi tartafi'. Dengan ilmu kau bisa tinggi, tapi manfaat ilmu hanya kau bisa dapatkan dengan khidmah, saudara. Dengan khidmah kita bisa menundukkan hawa nafsu kita. Kalau ilmu saja sombong, saudara. Ilmu saja bisa bikin orang sombong. Tapi dengan khidmah dia berbakti, di situ dihancurkan hawa nafsunya, saudara. Kamu ini siapa? Kamu ini hanya pelayan. Kamu ini hanya tukang bersih daripada kamar mandi. Jangan sombong. Kamu ini nggak ada apa-apanya. Tanpa guru kau tidak tahu apapun. Tanpa guru kau tidak bisa apapun. Tanpa guru kau tidak mengerti apapun. Kamu ini hanya keberkahannya guru. Jangan sombong. Masya Allah, kalau sudah bisa membersihkan hati, maka akan jadi orang yang bermanfaat di tengah masyarakat, karena akan menghadap masyarakat penuh keikhlasan, penuh pengabdian, dan akan membanggakan keluarga, insya. Itu pesan saya yang pertama, jangan lupakan guru. Yang kedua, bagi yang udah lulus ini saudara, pesan saya yang kedua, manfaatkan untuk berbakti kepada orang tua. 1000 habib kau cium tangan, 1000 kiai kau minta doa, 1000 kuburan kau ziarahi, tapi kau sakiti hati bapak ibumu, nggak ada, saudara. Nggak ada artinya, nggak manfaat. Kenapa? Karena kau dimurkai oleh Allah. Ridallah fi ridal walidain, wasukhtullah fi sukhtihima. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, dan murkanya Allah ada pada murka orang tua, saudara. Ada seorang ibu yang bilang sama saya, Habib, melahirkan itu sakit, melahirkan sakit. Tapi ada yang lebih sakit, Habib. Apa yang lebih sakit? Dibentak oleh anak saya lahirkan. Dilahirkan, dibesarkan, diajar bicara, dikasih makan, dinafkahi, dirawat sampai besar. Begitu besar, lisannya dipakai buat bentak orang tua, tidak ada gunanya. Kamu belajar tinggi-tinggi, kalau tidak menghargai orang tua tidak ada gunanya, saudara. Makanya saya ingatkan semua yang ada di sini, saudara. Semua alumni, semua santri, kalau mau hidup berkah, hidup bahagia, kuncinya ada bakti pada orang tua. Jangan sampai kita keluar pesantren justru merasa sombong, merasa lebih hebat dari orang tua. Orang tuamu mungkin tidak pernah belajar, orang tuamu mungkin nggak pernah ngaji sebelumnya, orang tuamu mungkin tapi tidak sepintar kamu. Tapi kalau di depan orang tua, copot dulu ilmumu, copot dulu gelarmu, jadi orang bodoh depan orang tua, saudara. Jangan menggurui orang tua, jangan merasa lebih hebat dari orang tua, jangan merasa lebih berilmu dari orang tua, apalagi sampai mendebat orang tuanya. Nggak ada berkah. Na'udzubillah min
sudah cukup tua. Muridnya sudah jadi ulama-ulama besar. Murid beliau diantaranya Mbah Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Jawa Tengah, saudara, itu muridnya. Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar, ulama-ulama besar, Kiai Thaifur Mawardi Jawa Tengah, ulama-ulama besar, bahkan Habib Rizik diantara murid beliau, saudara. Karangan kitabnya lebih dari 70. Lebih dari 70 karangan kitabnya. Tapi meski demikian, di umur yang sudah tua, muridnya sudah hebat, karangan kitabnya sudah banyak. Apa kata beliau? Maziltu thaliban, sampai kapanpun aku tetap santri. Sampai kapanpun aku tetap santri, saudara. Gak pernah selesai yang namanya belajar. Ma'al mahbarah ilal makbarah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, ulama besar, pengarang Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata beliau? Ma'al mahbarah ilal makbarah, sampai dalam kubur aku tetap bawa pulpen, saudara. Maksudnya bukan pulpen dimasukin ke kain kafan, bukan. Maksudnya sampai mati tetap jangan pernah berhenti. Lautan ilmu gak akan habis. Siapa yang merasa dirinya pintar, maka berarti dia bodoh, saudara. Semakin alim seseorang, semakin pintar seseorang, semakin sadar luasnya ilmu, semakin sadar dirinya tidak tahu apa-apa. Lanjutkan dari sini, lanjutkan. Yang mau lanjutkan S1, lanjutkan S1. Yang mau lanjutkan S2, lanjutkan terus sampai S3. Tapi jangan tertipu dengan ijazah. Ijazah hanya formalitas. Ijazah hanya formalitas. Yang terpenting adalah ilmunya, saudara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Dan pesan saya, ngambil ilmu jangan sembarangan, ngambil ilmu dari siapapun, ngambil ilmu dari ulama-ulama yang betul-betul ahlus sunnah. Andai kata dari sini ada yang pengen melanjutkan ke jurusan umum, andai kata ada yang melanjutkan ke jurusan sains, ada yang mau melanjutkan ke teknik sipil, ada yang melanjutkan ke jurusan fisika, silahkan lanjutkan, serius, totalitas. Tapi jangan lupakan ilmu agama, saudara. Minimal kamu harus punya ilmu agama untuk bekal diri kamu dan anak cucu kamu, untuk bekal keluarga kamu. Itu minimal, saudara. Maka kalau Anda jadi dokter, Anda jadi insinyur, Anda jadi politisi, Anda jadi pengusaha, Anda jadi ekonom, Anda jadi saintis, Anda jadi profesor di berbagai bidang, bagus. Tapi jadilah ekonom yang islami, jadilah arsitek yang islami, jadilah politisi yang islami, jadilah apapun keahlian Anda, Islam yang Anda perjuangkan untuk hidup dan mati Anda. Insya Allah, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pondok pesantren Gaza diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pimpinan pesantren Al-Ustaz Muhammad Hariri Hadrami, Allah kasih panjang umur insyaallah. Allah kasih sehat wal afiah. Dan mudah-mudahan santri-santri dijadikan orang-orang yang bermanfaat, dijadikan minal ulama al-amilin, orang-orang yang betul mengamalkan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah jami'ah syamilah li khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi bi sirril Fatihah. Terakhir, mari sama-sama kita baca sholawat badar. Dilanjutkan dengan sholawat nariyah, dengan niat insya Allah santri-santri yang lulus tahun ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat Rasulullah dan Ahlul Badar. Dan santri-santri yang masih belajar dijadikan orang-orang soleh dan orang yang bermanfaat, dibukakan pintu pemahamannya, dan pondok pesantren Gaza makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama semuanya keluarin suaranya, kita sholawat sama Rasulullah. Salatullah salam. Kurang kompak. Habibillah salatullah.
كل مجاهد لله بأهل يا الله صلاة الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله sama-sama angkat tangan semua. Ilahi salimil ummah Allah ilahi salimil ummah minal afaq Allah wa min hammin wa min ghummah bi Allah salatullah Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah Habibillah Allahumma salli salatan kamilatan Allah tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu wa tanfariju Allah Allah wa tuqda bihil hawaiju وحسن ويستسقى الله بوجهه الكريم آله وصحبه كل لمحات Allah wa nafasin bi'adadi sekali lagi niat qabul hajat-hajat kita Allahumma Allah taman وصحبه في كل الله ونفس بعدده اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من العلماء العاملين ومن الدعاة المخلصين ومن المتكلمين بلغة سيد المرسلين يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت ولا تحرمنا يا رب خير ما عندنا لشر ما عندنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ini saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf dan saya mohon izin minta maaf karena setelah zuhur ini saya ada acara cukup jauh di Jakarta di
kita. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.